itu bukan berarti makannya sedikit masih terasa lapar. Memahaminya nggak seperti itu. Kalau Rasulullah memang berhenti makan belum kenyang itu udah berhenti kalau Rasulullah. Dan kalau Rasulullah kan makan dengan 3 jari. Gambaran kita 3 jari banyak telunjuk dari tengah dan jempol pastinya. Kalau kita kan biasanya 5 jari. Nah, kalau pakai tangan. Ya. Kalau pakai 3 jari, pakai tesi sendok itu pas ya. 3 jari kan kita pakai sendok. Iya nggak mungkin 2 jari, 3 jari pakai sendok. Rasulullah itu kan pakai tangan. Dan sunahnya pakai tangan. Kalau ada nasi yang di tangan itu kan Rasulullah dilatih, dibersihin dulu. Boro-boro di tangan dibersihin, orang begini kadang-kadang nggak bersih. Nah, seperti itu. Jadi wasyabahi dan jangan terlalu kenyang. Artinya kalau orang terlalu mengumbar nafsunya, meskipun sudah kenyang, ingin lagi makan yang sama, ingin lagi. Coba kita lihat di medsos sekarang apa namanya, mukbang apa itu. Kan banyak yang meninggal, ada orang gedung banget, ya orang gedung orang kaya. Buat ada gedung makan yang banyak banget, pas lagi ini untuk dapat cuan dari Facebook, video terus di posting. Saat itu juga mati dalam kondisi lagi makan. Jadi ada macam-macam ya. Apa namanya itu orang sekarang itu aneh, kan seperti itu. Wabudus sinan minan nas. Termasuk meninggalkan dunia adalah nggak suka ketika ada orang yang memuji. Umumnya kita ini kan suka dipuji sama orang, bahkan malah cari pujian. Buktinya apa? Kalau sedekah, kalau apa, ya melakukan sesuatu, ingin kalau bahasa orang terbuat bersaudara kekere nyoor, ingin nyoor, biar tekor asal nyoor. Kan ada kan bahasa begitu, meskipun ini bukan bahasa Jawa, tetapi kayak kakek saya dulu gitu. Biar tekor asal nyoor. Saya ingat itu waktu awal nikah kakek saya kan, cek saya kan masih hidup gitu. Artinya ini hal-hal seperti ini harus jangan ini kan nyari nongol kan, itu nggak boleh dalam agama sebenarnya. Itu kan budaya aja. Di rumah itu katakanlah ngasih nafkah buat makan anak istri itu pas-pasan, tapi buat nyawer ada nggak yang begitu? Ya kita nggak ukur siapa sih asli, cuman ada. Jadi kadang-kadang keluarganya ngeluh. Ini bapak kalau buat keluarga belinya alhamdulillah, tapi giliran nyawer. Zaman itu kan tahun 90-an keetongan. Ya Pak ya, keetong, ganggu itu ya ada lah jarang-jarang hal seperti itu. Itu kan nyari apa? Nyari pujian. Wah nyoor kan akhirnya. Ini bukan sawer asal datang itu udah dipanggil. Ya karena udah nyoor, udah terkenal. Jadi agama salah satu meninggalkan dunia adalah tidak nyari popularitas, tidak nyari pujian dari orang lain. Fa'innahu man ahabbas sana'a, karena sesungguhnya orang yang suka dengan pujian itu ahabbas sana'a nas, orang yang menyukai pujian dari orang lain itu ahabbat dunia wa na'imaha, itu termasuk orang yang cinta dunia, karena pujian kan untuk dunia. Kita ibadah, kita rajin sholat berjamaah, kita taklim, biarlah Allah yang ini, nggak usah cari pujian orang. Kadang-kadang kan kita seakan-akan menunjukkan diri kita nih loh, saya rajin. Misalkan seperti ustadznya, nggak harus gitu juga supaya wah ini Pak ini rajin, nggak usah ada keinginan untuk dipuji seseorang aja, orang lain udah lihat. Oh Pak Ustadz ini, Pak Haji ini, Pak Haji ini ngikutin terus. Kalau orang baru kan kelihatan. Nah, tapi kalau kita nggak minta, boleh nggak dipuji orang? Boleh nggak Ustaz dipuji orang? Boleh. Orang memuji diri kita itu hak orang lain. Yang nggak boleh kita minta pujian, yang nggak boleh. Kita baik sama tetangga, bantu tetangga. Ya dalam hal apapun, kemudian tetangga kita
bahagia dengan nikmat kulun naik dari berbagai macam nikmat, fal yada'i dunia, maka tinggalkanlah dunia, ya, wasana minan nas, wasina minan nas, dan pujian manusia. Jadi ketika seseorang bahagia dengan berbagai macam nikmat itu, ya tinggalkan dunia dan tinggalkan ketidakinginan mendapatkan pujian dari orang. Tuh, orang bahagia dengan nikmat kok harus ninggalin dunia dan ninggalin menghindari dapat pujian dari orang. Kenikmatan dunia cuma seberapa? Maksudnya kebahagiaan nikmat dari berbagai macam nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nanti di belakangnya ini orang yang tujuan hidupnya karena akhirat, itu urusan dunia dikumpulkan. Jadi urusan dunianya itu dikumpulkan, artinya diberikan kecukupan, ya, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaya itu laisal ghina kasratul ard. Bukanlah orang yang cukup, orang yang kaya karena banyaknya tanah, banyaknya harta, tidak, walau kita mampu. Karena ya, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Coba kita lihat orang-orang yang lebih memprioritaskan urusan akhirat, kayak sholat jamaah, ta'lim, ini kan urusan akhirat. Insya Allah jalan hidupnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang ambisi terhadap dunia itu, mendapatkan dunianya itu sebatas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita bisa bedakan. Maka niatul akhirah ini ada. Barang siapa yang niatnya karena akhirat, ya, niatnya karena akhirat, misalkan bekerja, berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, saya berniat karena Allah Ta'ala berangkat kerja untuk mencukupi anak istri. Itu kan untuk akhirat. Ada yang berangkat kerja, saya mau beli dunia, nanti kalau udah dapat dunia saya mau begini, mau begitu, melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Ada juga manusia seperti itu. Maka jama'allahu samlahu, maka Allah akan mengumpulkan semua, ya, kepadanya. Jadi urusan ini akhirat, pokoknya bismillah sajalah. Mau kerja ya bismillah, gajinya masih kecil, udah bismillah aja. Karena melalui proses, kalau kita tunjukkan kemampuan kita, gaji yang menurut kita ini masih di bawah standar, pasti akan naik seperti itu. Maka waja'ala dinahu fi qalbi, maka Allah akan menjadikan kaya dalam hatinya. Tapi wa dunya ragi maka, ya. Dan Allah mendatangkan dunia itu dengan hina. Jadi dengan hina bukan berarti dunianya hina, enggak. Jadi apa yang sebenarnya bukan tidak ada di dalam bayangan kita, karena kita semua itu orientasinya akhirat. Dunia itu hina, datang kita itu dari segala alam. Dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menyarikan solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Kadang-kadang kita kaget, masya Allah, alhamdulillah, saya enggak ini apa ya, kejatuhan puluk kalau orang Jawa bilang, kalau sini apa ya? Ya, kita nggak berpikir tahu-tahu dapat rezeki yang tanpa kita sangka seperti itu. Saya biar selesai bahwa anak niat untuk ya, tetapi kalau niatnya menjalani kehidupan dunia ini karena murni untuk dunia bukan untuk akhirat, barakallahu alaihi wasallam, maka Allah akan pecah belah urusan. Jadi urusan sini mentok, urusan itu mentok, jadi kemana aja nggak ada jalan keluar, karena memang orang kasihnya dunia. Kemudian wajahlah fakrohu, maka dijadikanlah fakir dalam antara pandangan kedua mata. Jadi orangnya itu apa ya, gerangsang. Tahu nggak gerangsang? Apa itu gerangsang? Orangnya itu memiliki segalanya, tapi nggak tercapai kalau orientasi dengan dunia. Walau yakin minat dunia ila makhluk lalu,
Allah tidak akan mendatangkan kepadanya dunia kecuali yang sudah ditulis dulu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau udah azan ya, saya ringkas saja biar lagi. Kalau kita tujuannya akhirat, urusan dunia cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya, kalau kita hidup ini tujuannya memang ingin bahagia dunia saja, hanya dunia tujuan kita, maka Allah persempit urusan kita. Karena Allah hanya berikan yang sudah ditakdirkan. Kita katakanlah ditakdirkan memiliki kekayaan 10 juta, ya memang itu nggak nambah lagi. Tapi berbeda kalau urusan niat kita hidup di dunia karena akhirat, meskipun takdirnya mungkin dulunya cuma 10 juta, dengan doa dan ikhtiar kita Allah akan maafkan kepadanya seperti itu. Karena sudah ini nggak ada pertanyaan apa saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Sedikit kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Salam dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Semua yang saya sampaikan tidak lain untuk memperbaiki apa yang selama ini ada dalam diri kita. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang dolim, kita manusia yang juga lupa. Yang lupa supaya melalui kajian ini kita ingat lagi bahwa ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki, ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita tingkatkan lagi sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Kita baca surat Al-Asr 3 kali saja, kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka